Bisakah seorang perempuan menjadi pemimpin? Berarti kita kuat, Bu. Ya, pasti kuat dong. Kan dikasih sebuah tanggung jawab. Di situ saya merasa, jadi saya tidak boleh menolak itu. Saya harus berjuang. Artinya harus berhasil walaupun dengan artinya kita mulainya dari nol. Bukan lagi ya, jangan sampai dipandang sebelah mata nih kita nih. Iya betul ya. Tidak boleh. Salam jumpa Semotan Tabanan, senang saya Ani Wirasuta bisa berjumpa dengan Anda dan kita berjumpa dalam talkshow Perempuan Tabanan Bicara, perempuan menginspirasi, merawat demokrasi. Dan tentu saja ini adalah sebuah ruang dialog menghadirkan perempuan-perempuan inspiratif. Mereka akan bercerita pengalaman, kemudian juga tentang nilai-nilai kehidupan dan tentu saja semangat pengabdian mereka kepada masyarakat. Dan tentu saja program ini adalah merupakan persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melalui Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Tentu saja dalam upaya untuk memperkuat pendidikan pemilih perempuan. Baik, Semotan Tabanan, saat ini saya berada di kantor DPRD Kabupaten Tabanan. Dan tentu saja saat ini saya sudah berjanji bertemu dengan Ibu Dewi, salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perempuan ya, yang duduk di sini. Dan tentu saja kayaknya sudah pas nih janji saya dengan beliau. Jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami di talkshow Perempuan Tabanan Bicara, perempuan menginspirasi, merawat demokrasi. Aja Ibu ya. Baik. Baik, Semotan Tabanan, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nimade Dewi Trisna Yanti, Sarjana Hukum. Panggilan akrabnya kalau saya memanggil beliau itu Bu Dewi gitu ya. Dulu kita sejawat ya. Sama-sama sibuk ya dulu ya. Sama-sama sibuk di organisasi. Oke, betul sekali. Dan tapi yang jelas, sesuai dengan program kita talkshow pada kali ini, jadi Perempuan Tabanan Bicara, kemudian perempuan menginspirasi, kemudian juga merawat demokrasi, itu tagline kita. Jadi makanya kita akan hadirkan tokoh-tokoh inspiratif, tentu saja di sini Ibu salah satunya. Saat ini beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Tabanan dan duduk di Komisi 4 ya, yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Oke, baiklah. Jadi cocok kayaknya pas dengan figur beliau ya. Tapi yang jelas nih kita nggak ngomongin yang berat-berat ya Bu ya. Santai aja ya. Ringan aja. Diri aja kayaknya enak ya di sini ya. Apa-apa. Santai aja ya. Santai aja. Oke, jadi ini sebenarnya kita mau korek-korek nih cerita Ibu. Karena di sini kita akan menyampaikan kepada pemirsa di rumah, kemudian kenapa Ibu Dewi dihadirkan, kita mau mencari inspirasi gitu ya untuk membangkitkan semangat perempuan-perempuan Tabanan ini. Jadi untuk diketahui bahwa formasi data pemilih nih ceritanya nih sekarang itu perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Jadi artinya dibutuhkan pejuang-pejuang ya pastinya untuk menyuarakan suara perempuan itu. Betul nggak Bu? Pejuang tangguh. Oke, kita pengen dengar cerita dulu nih dari Ibu Dewi ya. Itu terkait dengan cerita awal. Sebenarnya Ibu mengawalinya dari mana gitu ya, sampai akhirnya di posisi seperti ini. Mungkin sibuk menginspirasi anak-anak muda kali ya. Seperti itu. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Adi atas waktunya. Jadi sungguh luar biasa sekali. Kita juga merasa begitu berbangga bisa hadir, apalagi tadi dengan teks lainnya perempuan menginspirasi. Betul. Seperti itu ya, dan merawat demokrasi tentunya. Jadi mungkin kalau perjalanan ya, mungkin dulu kita dulu sama-sama dipertemukan di artinya kita kenal di awal itu lewat organisasi. Tentunya apalagi di situ ada sebuah organisasi nasional lah ya. Artinya sempat juga saya memimpin di situ. Jadi berawal dari situlah. Jadi ada organisasi saya partai dulu. Jadi berawal dari situlah saya kenal dengan orang-orang hebat di Tabanan ini, dengan wanita-wanita hebat juga pada saat itu, sehingga membuat saya berani untuk ikut tampil gitu, tentunya juga di dalam
demokrasi. Oke, jadi menarik ya. Jadi berawal dari sebuah organisasi, ketemu, bersosialisasi dengan teman-teman ya. Betul. Jadi relasinya semakin meluas ya. Betul. Mungkin ini juga pesan buat anak muda, perempuan khususnya ya. Jadi betul. bahwa artinya banyak sebenarnya ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan ya untuk bisa kita mengenal lebih luas lagi pergaulan kita gitu ya. Betul. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi nih tahapan berikutnya. Ibu sudah sampai di level kepemimpinan di situ ya, di sebuah organisasi. Terus bagaimana Ibu meng-create atau mengelola itu? Sebelum sampai di sini lah pastinya ada cerita-cerita lah, perjuangan-perjuangan di situ. Jadi kalau sebenarnya ini berjalan mengalir begitu saja ya sebenarnya. Kalau saya pun juga tidak pernah bercita-cita masuk organisasi itu langsung menjadi pemimpin, langsung menjadi ketua seperti itu. Ini semuanya itu mengalir begitu saja. Jadi kita bergaul dengan teman-teman. Ketika kita dikasih penunjukan, dikasih sebuah tanggung jawab, di situ saya merasa, jadi saya tidak boleh menolak itu. Jadi harus kesempatan untuk lebih lebih menambah wawasan, lebih menambah teman-teman gitu. Siap. Dan ini pastinya menarik Ibu. Di tengah perempuan dipandang sebelah mata gitu ya. Nah, ini mungkin kaitannya kita ngomongin dalam organisasi lah ya. Jadi perempuan itu punya kemampuan dan sebagainya gitu ya. Dan tentu saja ini menjadi momok juga buat kita untuk kaum perempuan bisa up lah ya. Karena sudah dianggap aja dimatikan di situ. Jadi ya kamu diam aja, biarkan laki-laki yang bekerja. Nah, gimana pandangan Ibu tentang hal itu? Nah, itu memang betul. Ketika pada awal-awal kita pun masuk di sebuah organisasi partai politik lah ya, kita itu pastinya dipandang sebelah mata. Dia di mana pada saat itu perempuan itu dianggap sebagai kuota pelengkap saja. Jadi pelengkap untuk supaya bisa organisasi itu maju ke tahap selanjutnya. Jadi suatu syarat sebuah organisasi. Dan Stungkare ini berkat perjuangan kita yang saat ini kita mungkin di DPRD ini ada 7 kaum perempuan itu menepis anggapan itu bahwasanya kalau kaum perempuan itu bisa. Oke, baik. Jadi menarik ya. Memang begitulah realitanya yang kita lihat kan seperti itu. Nah, pastinya di dalam pasti ada pemberontakan dong. Maksudnya saya bisa loh. Nah, gimana Ibu menyampaikan itu kepada anggap aja dari organisasi sebelumnya ya sebelum sampai di sini ya. Gimana Ibu bisa menunjukkan itu dan bisa membuktikan bahwa perempuan, terutama Ibu ya sebagai dipilih sebagai seorang pemimpin tersebut mampu gitu. Iya, dengan pembuktian. Bahkan pada saat itu, nah ini kan kalau boleh cerita ya, di organisasi itu dulunya adalah oknum yang tidak mau terima organisasi ini dipimpin oleh seorang perempuan. Dan ketika saya beranjak untuk memilih jalan melalui partai politik, ikut dalam perjuangan sebuah demokrasi, di situ juga ada suatu dianggap remeh gitu. Siap sampai saya disinggung-singgung lah di sebuah grup WA pada waktu itu, sampai diremehkan seperti itu ya. Dalam hati ya harus saya harus berjuang. Artinya harus berhasil walaupun dengan artinya kita mulainya dari nol ini. Jadi lumayan ya, artinya bahwa bukan suara istilahnya itu memang realitanya. Memang realita ada seperti itu. Sebelah mata. Betul. Dan itu hanya bisa dibuktikan dengan sebuah pembuktian bahwa kita mampu untuk memanage itu ya. Betul. Oke. Nah, sekarang dari pengalaman Ibu tersebut, pastinya sekarang Ibu bisa melihat dengan posisi Ibu sekarang. Bisakah seorang perempuan menjadi pemimpin? Pasti bisa. Pasti bisa. Kita juga sekarang melihat banyak loh perempuan-perempuan yang sudah menjadi pemimpin, bahkan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri sudah bisa menembus jadi presiden. Artinya banyak wanita hebat lainnya menduduki posisi strategis, baik itu di pemerintahan maupun di swasta. Jadi mungkin ya. Tidak perlu berkecil hati. Yang penting ada kita semangat, jangan berkecil hati. Ada keinginan pasti ada jalan, seperti itu. Ya betul juga ya. Ada keinginan pasti ada jalan. Ada keinginan nggak? Mungkin pasti kita diam ya. Next, berikutnya mungkin yang akan saya tanyakan mungkin ya seputar ini ya. Jadi artinya dalam konteks dipandang sebelah mata ini ya, kita mau perempuan ini pengen bangkit lah ya. Jadi kita punya potensi loh di situ, kapasitas di situ. Jadi berikan ruang buat kami ya. Dan mungkin dari pandangan Ibu, syarat-syarat lah. Mungkin Ibu melihat kriteria
menjadi seorang pemimpin itu seperti apa? Versi Ibu ya? Ya. Oke. Kalau kriteria sih sebenarnya yang penting kita kan berani dulu kan. Berani artinya kita tampil. Berani kita berjuang. Apa yang kita inginkan itu bagaimana kita benar-benar berjuang untuk mendapatkannya dan jangan pernah kapok. Saya kira seperti itu. Oke. Ya. Ini menarik ya, jangan pernah kapok. Berarti ini harus siap gedeblak-gedebluk ya? Iya betul, karena saya juga pernah gagal Bu Adi. Oke. Pada saat Ibu gagal, nih kita ngomongin perempuan ya, pasti kita akan menghadapi itu ya. Kadang sudah gagal sekali, udahlah kita cukup jadi ibu rumah tangga saja, cukup selesai di dapur saja gitu kan. Nah ini gimana nih strategi Ibu ya dengan apa ya jatuh bangun dengan berbagai macam yang Ibu sampaikan tadi itu mengerikan sekali sebenarnya ya. Di luar itu ya, kayak apa kita harus menghadapinya kan? Iya, mungkin karena harus berjiwa besar ya. Artinya kita tidak boleh down dengan suatu keadaan. Walaupun gagal ya harus tetap semangat, bangkit lagi. Jadi ya apa ya, kekuatan itulah kekuatan dari diri sendiri yang tentunya juga orang-orang di sekitar kita. Keluarga, suami lah yang mendukung itu. Ini menarik ya. Kalau perempuan pastinya akan menikah dan pastinya akan menjadi ibu rumah tangga. Ujung-ujungnya di dapur. Nah itu cerita-cerita yang lama ya. Pastinya dengan perjuangan sekarang ini persamaan gender istilahnya seperti itu. Ya juga apa Raden Ajeng Kartini juga sudah memperjuangkan itu. Betul. Ya mungkin ini harus kita perjuangkan. Kita harus memberikan ruang-ruang ini kepada perempuan. Nah mungkin Ibu bisa cerita nih seperti apa nih pola kayak begitu tadi nih. Rasa kan dengan gedebak-gedebuknya jatuh bangun dan sebagainya karena udah selesai. Aduh saya udah selesai. Nah, gimana cara bisa bangkit itu loh? Ya begitu, dengan artinya kita mendapatkan semangat dari keluarga, dari suami, dari orang-orang terdekat, dari sahabat, itu bisa membesarkan hati kita. Dan kita mempunyai sebuah tanggung jawab. Seperti saya, kegagalan saya di pada saat 2014 dulu di partai politik, itu ada loh konstituen yang masih menunggu saya. Artinya saya harus bertanggung jawab terhadap sekian konstituen yang sudah memilih saya. Padahal gagal. Saya tidak boleh berhenti di situ. Kalau berhenti, siapa nanti yang akan memperhatikan mereka? Dan akhirnya perjuangan. Dan akhirnya iya, saya terus berjuang. Apapun hak dari mereka, artinya apapun kebutuhan mereka, saya fasilitasilah dengan rekan-rekan yang sudah menjabat, yang sudah duduk lah, artinya biasa ya. Iya. Ini sebuah tantangan sebenarnya, sebuah tantangan ya. Jadi di saat jatuh sebenarnya sudah merasa gagal, udah mundur perlahan-lahan ya. Tapi Ibu beda gitu ya. Jadi walaupun Ibu dalam konteks seperti itu, Ibu tetap terus memaintain dan itu ada sebuah kepercayaan jadinya ya. Betul. Jadi dari publik, oh layak. Ini penilaian publik akan terus dilakukan ya. Betul. Jadi jangan berhenti, artinya baru ada kepentingan baru nongol. Gitu kan ya. Seperti itu. Ya buktinya dengan saya terus artinya menjalin komunikasi yang baik, artinya ada bertanggung jawab terhadap mereka. Ya akhirnya membuahkan hasil, tidak ada yang artinya mundur lah, dukungan itu sepenuhnya yang dulunya ke saya, semua itu masih tetap fanatik, malah pertama tungkar. Ya, karena dilihat mungkin keseriusan. Nah ini mungkin pesan ya buat perempuan-perempuan yang artinya pengen naik satu oktav lagi gitu ya, berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan juga berdemokrasi, jangan menyerah gitu ya. Oke, sudah ada peluang, jatuh bangun pun sudah dirasakan oleh beliau dan bangkit lagi, tetap memaintain ya dan seterusnya gitu ya. Nah ini sekarang Ibu sudah berkeluarga, dan pastinya anak-anak sudah pastinya sudah akan terus ngikut kita. Nah ini bagaimana Ibu? Sekarang kita melihat beliau sebagai anggota DPRD perempuan nih ceritanya sekarang ini ya. Luar biasa, dukungan suami, anak-anak, berbagi waktu 24 jam. Seperti apa Ibu membagi waktu? Nah, inilah hebatnya kita sebagai wanita Bali. Saya berbicara wanita Bali karena di mana kita tidak bisa lepas dari yang pertama keluarga, yang kedua adat istiadat. Di situ kita tidak bisa benar-benar tidak bisa lepas kan. Jadi ya Astukara dengan kita kan slogannya perempuan Bali itu perempuan hebat. Yes. Jadi dari A sampai Z kita bisa ambil pekerjaan ya. Luar biasa kita luar biasa. Makanya berbanggalah jadi wanita Bali, jadi perempuan Bali kan seperti itu. Jadi ya Astungkara itu bisa terlewati dengan baik. Artinya ketika saya harus menjalankan tugas-tugas di kantor itu bisa dijalankan dengan baik. Ketika harus bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai ibu rumah tangga, Astungkara itu bisa harmonis lah ya. Harmonis
harmonis ya. Jadi bisa. keluarga mendukung. Ya. Nah, ini luar biasa berat. Ini adalah saya sampai merinding ya, perempuan Hindu Bali gitu ya. Betul. Orang Bali ya Iya. seperti itu dengan kesibukannya seabrek mampu. Ini berarti kita kuat, Bu. Ya, pasti Sebenarnya kuat kita dong layak semuanya. menjadi pemimpin ya. Iya, pastinya. Bukan lagi ya. Betul. Jangan sampai dipandang sebelah mata nih kita nih. Iya betul ya. Tidak boleh. Oke, sudah beliau yang Iya. mengawali. Jadi di Tabanan ini ada 8 perempuan ya yang duduk di anggota legislatif. Dan ini tentu saja dari 40 ada 8 ini lumayan juga nih. Artinya nanti pejuang-pejuang berikutnya akan hadir lagi. Iya, harus. Yang harus menyuarakan suara-suara perempuan ya. Betul. Khususnya di Tabanan. Betul. Oke, next berikutnya nih kita mau menanyakan ke Ibu terkait dengan ini istilah sukses ya. Menurut Ibu ini seperti apa? Sukses itu apa ya? Berpikir juga ya ternyata ya. Berpikir juga ya deh ya. Sukses gitu ya. Karena saya merasa belum sukses ini Bu Ani. Capaian itu. Artinya ketika kita sudah bisa memperjuangkan lah apa yang seharusnya kita perjuangkan, ketika itu sudah didapat. Nah, mungkin itu ya kesuksesannya di situ. Artinya, tetapi saat ini belum masih Artinya masih dalam proses. Masih dalam menuju. proses, Oke, ya. menuju itu ya. Oke, menarik. Nah, sekarang ini Ibu sebagai anggota dewan duduk di Komisi 4 ya, seperti itu dan pastinya akan bertemu dengan banyak pihak ya, rakyat Tabanan lah, seperti itu Ibu layani. Dan tentu saja apa ya? Saya pikir bagaimana Ibu mengawal itu, artinya menjaga dan sebagainya itu seperti apa? kalau menjaga konstituen lah ya, menjaga konstituen ya tetap harus berkomunikasi dengan baik. Jadi ya saya itu sangat meluangkan waktu saya untuk mereka. Jadi ya sampai handphone saya pun tidak pernah mati buat Bayangkan ya. Ini seorang perempuan tidak pernah mati. Artinya iya. kapanpun mereka perlu, artinya memerlukan saya untuk kementerian apapun itu, gitu. Konteksnya melayani ya, Iya, berarti konteksnya melayani. Jadi, luar biasa ya. selalu siap. Oke, seandainya sekarang Ibu diberikan kesempatan flashback lagi belakang gitu ya. Nah, Ibu berumur 17 tahun, apa yang Ibu rancang? Wah. Sampai menuju ke titik ini nih, ceritanya kan Ibu sudah merasakan nih sampai di titik ini. Sekarang Ibu ceritanya umurnya 17 tahun nih. Nih, mungkin ini sebagai bayangan aja buat anak-anak muda perempuan khususnya. Nih bisa merancang nih. Next ke depan saya akan menjadi begini, langkah apa yang harus dilakukan? Mungkin strategi Ibu seperti apa? Mungkin yang pertama pandai bergaul lah ya, pandai bergaul artinya menghindari hal-hal yang negatif. Dan tentunya banyak mengisi diri lah, banyak belajar. Tetapi ada hikmah juga ketika saya dulu 17 tahun itu kan SMA ya, artinya di situ saya tingkah laku itu sudah seperti agak tomboy. Jadi mungkin itu yang sampai sekarang membawa artinya kita itu berani walaupun kita sendiri di tengah-tengah 17 tahun ya. Di umur 17 tahun walaupun kita sendiri akhirnya membawa dampak ke sini kan. Artinya, walaupun kita sendiri perempuan menghadapi laki-laki berapa gitu misalnya artinya di dalam hal itu di sebuah organisasi apa atau lembaga mungkin itu kita sudah terbiasa. Jadi tidak minder, tidak canggung lagi kan, seperti itu. Pada saat itu Ibu sudah artinya terbiasa dengan berhubungan dengan banyak orang. Artinya sudah bergaul itu artinya sudah sebuah kalangan lah artinya kita. Dan akhirnya hasilnya ya setengkar. Tapi dengan jatuh bangun dan seterusnya ya prosesnya itu tahan banting lah ceritanya betul, dengan pengalaman itu. Tahan Jadi banting. ini pesan juga ya buat adik-adik perempuan terutama ya. Jadi artinya bahwa mulailah dari sekarang untuk merancang kehidupan next yang menjadi cita-cita di situ apa yang harus dilakukan. Salah satu contoh ibu kita yang memperluas pergaulan ya. Tadi dibilang tomboy maksudnya fleksibel lah ya. Bergaul bisa bergaul di mana aja. Temannya banyak gitu ya. Betul. Karena kita nggak tahu nih Anda akan berhasil apa tidak dan seterusnya kita nggak tahu ya ke depannya. Tapi yang jelas teman diperbanyak dan sebagainya. Sehingga nanti ke depan akan lahir perempuan-perempuan yang hebat dengan wawasan yang luas begitu Bu ya. Jadi tidak mentok di dapur aja nih. Selesai saya menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Oke, harapannya ya. Harapannya karena seperti itu. jumlah perempuan banyak Bu. Betul. Jadi harus ada yang menyuarakan ini. Jadi pejuang-pejuang perempuan next berikutnya. Oke. Nah, terakhir nih Bu mungkin sedikit ya. Jadi pesan-pesan yang Ibu bisa sampaikan kepada tiap tokoh perempuan lah seperti itu
apa yang harus dilakukan next. Pesan Ibu lah, silakan mungkin bisa disampaikan. Ya, untuk perempuan-perempuan hebat, khususnya perempuan Tabanan, janganlah pernah takut untuk melangkah. Kita jangan pernah takut untuk gagal, karena masih banyak sekali kesempatan untuk kita perempuan menjadi apapun itu, baik berkecimpung di bidang politik maupun sosial. Mungkin banyak sekali hal yang bisa kita pilih, dan itu celahnya banyak untuk kaum perempuan. Jadi jangan pernah takut untuk berjuang, jangan pernah takut untuk gagal. Kalau gagal ya bangkit lagi. Seperti biasa. Ini spirit buat saya juga, Bu. Saya kan baru umur 17 tahun. Jangan tahu gitu ya. Oke, senang bisa ngobrol dengan Ibu ya, luar biasa hari ini. Jadi selain menambah wawasan kita juga, Ibu bisa mendorong kami untuk terus berkarya gitu ya. Jadi jangan sampai, artinya istilahnya tanda kutip takut gagal, maju aja terus. Maju terus. Kita nggak ngerti seperti apa jadinya ke depan, tapi yang jelas perluas relasi, hubungan dan sebagainya. Betul seperti itu, Ibu. Ya? Dan tentu saja Niki, kita melihat juga perempuan kan masing-masing punya potensi, punya kapasitasnya masing-masing. Pastinya mereka akan berperan tidak harus menjadi anggota dewan atau mungkin dimanapun dia bisa mengambil peran sesuai dengan kompetensinya pastinya. Luar biasa Ibu. Hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Ini kesempatan pertama saya loh bisa wawancara dengan Ibu Dewi gitu ya. Yang dulunya kita gerada-geruduk ya, betul. Dan sekarang beliau sebagai anggota legislatif ya di Komisi 4 tentu saja. Dan kita doakan semoga berhasil Ibu ya. Iya, terima kasih banyak. Perempuan Tabanan untuk semakin bersemangat dan pastinya menjadi pejuang-pejuang hebat untuk menyuarakan suara perempuan. Oke, baik Semeton Tabanan, demikian tadi diskusi ataupun bincang-bincang kita, semoga menginspirasi ya. Jadi tambah semangat kita semua atas dorongan Ibu, dan yang berhasil juga sudah kita sampaikan kepada teman-teman semua, sehingga apa yang kita perbincangkan menjadi inspirasi buat perempuan Tabanan khususnya. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Saya Ani Udasuta. Sampai jumpa.